Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Amma ba'du, namana ta'allum wa ta'lim wa naf'u al-ihtimam tadhakkur wa tadhkir wa ifada wa istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى اتباع مرضات الله وغفرانه ورحمته وبركته وثوابه وتسرير التفريح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاء حبه وشفاعته ومدده ونصرته في الدارين لله تعالى. Bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi melaksanakan ibadah yang menjadi kewajiban kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengadakan khataman Al-Qur'an. Khataman Al-Qur'an ini suasana ataupun momen yang sangat berharga, sangat penting. Karena ketika khatam Al-Quran, doa-doa diijabah oleh Allah, doa mustajab. Jadi kita banyak membangun harapan dan niatan-niatan baik. Dan memang para ulama kita mentradisikan acara khataman Al-Quran. Soalnya itu tadi ada momen mustajab yang sangat baik kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah, walaupun katakanlah nggak semua ikut membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Yang penting pas ujungnya, pas mau khatam, ngajak-ngajak gitu. Itu ada anjuran dari para ulama. Maka diantaranya Imam Nawawi dulu di majalah Al-Kisah itu ada dimuat bagaimana Imam Nawawi mentradisikan dan mengajarkan, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbul hal al-murtahil. Allah menyukai orang-orang yang sampai terus berangkat lagi. Apa maksudnya sampai terus berangkat? Maksudnya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir terus mulai lagi. Sehingga tadi waktu kita membaca dari Al-Hakumut, kalau habaib mulainya dari Wadduha. Jadi macam-macam ya. Kita kalau mulai dari Wadduha banyak yang nggak apa. Jadi mulai dari Al-Hakumut. Nah, ini tradisi yang sudah sangat mudah ya. Jadi yang dapat juz 30 jangan dituntasin. Begitu sampai Al-Qari'ah berhenti. Al-Hakumut bacanya bareng-bareng gitu. Jadi dihatamkannya betul-betul hataman bareng. Jangan juz 30 udah habis baru acara hataman mulai dari Al-Hakumut, enggak gitu. Ya. Juz 30 sampai Al-Qari'ah berhenti, selesai itu. Lanjutnya Al-Hakumut nanti pas hataman begini bareng-bareng. Jadi dapat hatamnya bareng gitu. Ya. Kadang-kadang orang udah habis ke 30, jadi dihabisin. Lalu pas hataman mulai dari Al-Hakumut, sebetulnya udah lewat. Udah lewat, itu udah hatam dia. Jadi jangan dihabisin, disisain dari Al-Hakumut. Nah, kemudian tadi dibaca Al-Hakumut, Wal Asri, Al-Humazah, terus Alam Taro dan seterusnya.
Pas sampai Anas itu yang disebut al-hal yang dari dalam hadis tadi. Sampai ya, al-hal penghabisannya. Lalu al-murtahil berangkat lagi. Dimulai dari al-Fatihah ya. Sampai mana beliau Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengajarkan dari mulai Al-Fatihah minimal nih buat mulainya startnya Al-Fatihah terus alif lam mim sampai ayat kelima wa ulaika humul muflihun ya segitu ya. Jadi sebetulnya kalau hitungan hatamannya sampai ayat 5 surat Al-Baqarah, nggak disambung lagi terus ke ayat kursi terus ke akhir surat Al-Baqarah, enggak. Karena apa? Ini urutannya bakal mulai lagi, bakal berlanjut lagi. Soalnya ayat awal 5 ayat di surat Al-Baqarah awal ke ayat kursi jaraknya 200 lebih 200 ayat. Lalu kenapa biasanya dilanjutkan ke situ? Karena digandeng sama tahlil biasanya. Ya. Jadi kalau mau hatamannya aja itu sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, shadaqallahul azim, baca doa hatam gitu. Nanti kalau mau dilanjut dengan tahlil, nah, mulai dari ayat kursi gitu. Atau kalau tadi sudah ulaika humul muflihun, malah mau lanjut tahlil langsung ke ayat kursi bisa. Cuman urutan hatamnya tadi hal dan murtahil itu sampai 5 ayat surat Al-Baqarah. Nanti berikutnya pas mau bagi-bagi juz lagi, yang dapat juz 1 mulainya dari ayat 6 gitu ya. Apa kelanjutannya? Ayat 6 innalladzina kafaru apa innalladzina kafaru Sawaun. ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim Andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu ayat 6 mulainya. Jadi nggak kayak yang akhir stopnya di Al-Qari'ah, yang awal mulai dari ayat 6 gitu. Jadi nyambung ya. Itulah amalan yang disukai oleh Allah. Karena baca Al-Quran ini banyak keuntungannya, dimana keuntungan yang paling jelas setiap satu huruf Allah berikan balasan 10 pahala. Tapi kata ulama dulu Allahyarham Kiai Islam Busyai pernah bahas itu yang satu huruf 10, satu huruf dalam bacaan yang standar biasa. Artinya orang itu membaca Al-Quran di dalam keadaan dia bersuci, berwudu, tidak di dalam sholat. Kalau di dalam sholat lain lagi, nilainya bisa 100 baca Al-Quran. Jadi boleh di antara jemaah ini yang mau, saya mau bacanya juz saya di dalam sholat, boleh taruh di depan Qurannya atau dipegang Quran kecil, masukin lagi, terus ruku, sujud, nanti naik lagi. Cuman harus sudah ditandain ya, jangan begitu ngobrol, kebanyakan gerakan ya,
tandai ya kalau bisa. Sudah ada tanda begitu buka tinggal tinggal plek dapat. Itu bisa ditarget. Apakah dalam satu sholat, apakah dalam beberapa sholat, kan bisa. Umpama satu sholatnya 2 lembar, atau satu rokaatnya 2 lembar gitu. Kalau mau lebih cepat, katakanlah satu rokaatnya dapat 4 lembar atau 5 lembar, yaitu berarti 2 rakaat hatam, atau 2 sholat hatam. Ya 1 juz kan cuma 10 isinya, 20 halaman. Bisa itu, nilainya lebih dari tadi 1 huruf 10, ya bahkan lebih dari itu, bisa 100, bisa 100 lebih. Kalau dibacanya di dalam sholat, yang enak yang dapat juz 30, karena udah beberapa surat dihafal, ya, tinggal dibaca di dalam sholat. Nah maka dari itu kesempatannya besar sekali mendapatkan kebaikan. Dan orang yang rajin membaca Al-Quran itu orang yang mendapat rahmat dari Allah. Adanya hadis Nabi SAW yang memberitahu, kalau kamu mau tahu bagaimana hubungan seseorang kepada Allah, lihat hubungan dia kepada Al-Quran. Kalau mau tahu dekat atau tidaknya hubungan seseorang kepada Allah, maka lihatlah berapa dekat dia kepada Al-Quran. Karena Nabi SAW mengadu kepada Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku menjadikan Al-Quran ini mahjura, itu artinya ditinggalkan. Al-Quran banyak ditinggalkan. Makanya kalau sholat jangan sampai nggak baca surat. Walaupun sholat sunnah, surat pendek baca, supaya kita tetap dalam satu hari ada nilai baca Al-Quran selain Al-Fatihah, itu surat, supaya dapat berkahnya Al-Quran. Dan Al-Quran ini semakin banyak kita baca, semakin tinggi derajat nanti di dalam surga. Soalnya di akhirat nanti Allah akan perintahkan, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah, naiklah, tartillah sebagaimana dulu kamu baca dengan tartil di dalam dunia. Maka fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di surga itu bergantung pada ayat terakhir yang kamu baca di dunia. Umpama di dunia mendapat nih, katakanlah dari masjid aja kita hataman sampai ini keberapa, 14. Wah, tahu-tahu udah 214 kali umpama hataman. Itu kan banyak udah. Ya, banyak dapatnya. Setiap satu ayat naik, satu ayat naik, satu ayat naik. Nah, gimana kalau hatamannya rame-rame begini? Sebetulnya nggak baca semua, ya kan? Bacain 1 juz gitu. Apa dapat 6.326 ayat itu semua. Jadi naiknya bareng-bareng gitu. Insya Allah dapat. Jangan kecil hati, karena Allah Maha Pemurah. Kalau nggak begini kan kita jarang hatam. Sendiri-sendiri coba, bisa setahun sekali, ya. Bisa cuma Ramadan doang hatamnya. Kalau sendiri-sendiri, kalau rame-rame kan bisa berulang-ulang. Nah, amalan keroyokan namanya. Amalan apa? Keroyokan. Boleh-boleh aja. Yang penting kita semuanya niat hatam bersama, hatam bareng. Dan kalau bisa jangan ambil juznya itu lagi. Ya, berarti dalam 30 putaran hataman itu udah lengkap. Mama yang sekarang ngambil juz 1, untuk program hataman berikut ambil juz 2. Kalau bisa berurut kan gitu, digilir, diputer. Yang kemarin ngambil juz 2
berikutnya ngambil juz 3. Yang kemarin ngambil juz 3, berikutnya ngambil juz 4, terus begitu. Jadi kebagian sempat membaca dari juz 1 sampai juz 30. Begitu. Jangan juz alpukat lagi, juz alpukat lagi. Maunya itu doang seleranya, selancarnya ini gitu. Ya sayang. Kalau mengandelin yang lancar biar cepat selesai, akhirnya yang lain gak terlatih. Ada jus-jus yang lain tidak terlatih. Jadi kita bergilir, dan kalau bisa putarannya teratur. Ya, jangan habis ngambil jus 1, program hataman berikut ngambil jus 5 kan. Biasanya 4. Juz 1, ngambil juz 2, juz 2, ngambil juz 3 gitu. Kebagian sekarang berapa juz biasanya? Ada yang 2 ada yang 1. Iya begitu. Jadi di listnya itu digilirnya berurutan supaya sempat ngerasain baca Quran 30 juz. Iya. Saya maunya itu aja, itu sama aja terakhir terus 30 mulu ujungnya. Yang kita nggak belajar. Karena begini, Al-Quran itu banyak rahasia. Di samping rahasia pahala, bagi orang-orang yang ngerti waktu baca tuh ngerti baca Quran, dia jadi tahu isi Al-Quran. Oh, ini ada kisah ini. Oh, ada kisah ini diulang lagi. Ada kisah ini diulang tapi tambahannya begini atau bahasanya berbeda. Oh ini ada ini. Kalau orang rutin sering itu kadang-kadang setengah hafal, walaupun nggak hafal. Dia baca ayat, begitu habis di pojok bawah, balikannya dia udah enggak tuh bunyinya ini, padahal nggak apa. Tapi karena sering rutin. Kemudian rahasia apa lagi dalam Al-Quran, dalam membaca Al-Quran? Rahasia yang terdapat dalam setiap bunyi huruf. Bunyi huruf itu berkaitan dengan saraf-saraf saraf-saraf mulut dan rongga mulut, saraf-saraf tenggorokan. Maka sedapat mungkin yang belum betul baca baca Qurannya, belajar sambil melancarin sambil diperbaiki, karena huruf-huruf yang mirip bunyinya yang harus beda tetap masing-masing punya karakter. Jangan huruf H kecil jadi H gede, jangan huruf Shad jadi Shin, jangan huruf Do jadi Da. Itu kalau bisa masing-masing tepat. Maka orang yang baca Al-Quran dengan tepat huruf-hurufnya, dia mendapat manfaat lebih. Manfaat lebihnya apa? Saraf-saraf di rongga mulut ini, di kerongkongannya itu bereaksi. Kadang lidahnya nyenggol ke atas, kadang lidahnya nyenggol ke bawah. Ada saraf yang insya Allah punya manfaat kesehatan bagi orang yang mau baca. Ada huruf yang keluarnya harus melibatkan rongga hidung. Ada huruf yang melibatkan rongga tenggorokan. Masing-masing ada manfaat, ada faedah. Ya, waktu kita pilek umpama baca Quran, kalau bacanya benar, hurufnya, makhrajnya benar, insya Allah pileknya berkurang. Karena dia kadang-kadang nyebut huruf-huruf hidung, huruf-huruf tenggorokan, itu luar biasa. Jadi kenapa manfaat itu banyak kita nggak dapat? Karena kita belum betul dan belum tepat dalam menyebut huruf-huruf, ya, makhraj huruf. Sebetulnya kalau diteliti, terapi pengobatan yang paling gampang itu di Al-Quran. Umpama Bapak sakit apa? Ini saya sakit hati. Umpama ya, sakit hati. Oh, baca surat ini obatnya. Sakit apa? Flu. Banyak baca surat ini, yang kebanyakan di situ kan
ada surat-surat dalam Al-Quran yang hurufnya mayoritas apakah di belakangnya, apakah di tengahnya, mayoritas huruf sin umpama seperti surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu ada itu, kalau mau diteliti bisa. Mau sakit ini, obatnya surat ini baca sampai 50 kali umpama. Karena berulang-ulang sarafnya tersentuh terus, akhirnya penyakitnya akan berkurang, begitu akan sembuh. Sehingga Quran ini dipakai untuk terapi pengobatan, baik pengobatan fisik ataupun pengobatan batin. Tahu ruqyah kan? Ruqyah itu apa? Ruqyah itu sebetulnya jampe-jampe. Cuman ruqyah yang di dalam syariat diantaranya membacakan doa-doa dan membacakan Al-Quran, zikir-zikir, doa-doa dan baca Al-Quran. Nah, ruqyah itu bukan cuman kepada orang yang kesurupan, orang yang keganggu jin. Ruqyah juga bisa dilakukan kepada orang yang punya penyakit fisik, bisa. Kalau tepat sasaran, jadi huruf-huruf itu memiliki aura. Apalagi huruf-huruf Al-Quran, dia punya aura. Auranya begitu dibacakan, dia akan memantul atau menyerap apakah energi negatifnya, apakah menyingkirkan energi negatif, ataukah menguatkan yang kelemahan aura. Mungkin ada auranya bocor atau warna auranya lemah gitu, dikuatkan di situ dengan Al-Quran. Banyak penelitian yang bisa dilakukan untuk mengkaji dan mencari tahu. Di samping ada istilahnya mujarrobat, ada ayat-ayat tertentu. Kalau mau katakanlah kita ini luas rezeki, baca ayat ini ya. Innahu larizquna ma la gimana, larizquna ma laha min nafad atau ma lahu min nafad. Innahu larizquna ma lahu min nafad. Ada ayat itu. Kalau mau rezekinya lancar baca ya, atau ditulis gitu. Atau ada saya pengen jodoh, pengen jodoh lagi, baca ayat ini ya. Ada surat ini, ada itu mujarrabat begitu. Termasuk bacaan dalam sholat. Makanya guru kita Allahyarham Abi Umar bin Ahmad Al-Hamid, kalau sholat qobliyah subuh bacanya surat Alam Nasroh sama Alam Taro qobliyah subuh. Karena ada fadilah, siapa yang di sholat qobliyah subuh baca Alam Nasroh dan Alam Taro, maka dia dihilangkan dari atau diselamatkan dari penyakit bawasir. Bawasir itu apa? Bawasir itu penyakit ambeien dan secara umum penyakit yang lain juga. Kalau qobliyah subuh baca Alam Nasroh dan Alam Taro, rakaat 1, rakaat 2 begitu. Ada fadilah keutamaan surat-surat, ada keutamaan ayat-ayat ya, yang umpama lagi urusan apa dia mau lancar, baca ayat ini, baca ayat ini. Itu semuanya perlu kita kaji secara khusus. Artinya fadilah keutamaan Al-Quran itu masing-masing banyak ya, ada dan lain sebagainya. Tidak cukup kita waktu membahas di sini ya, karena memang bangun tidur perut udah keroncongan ya. Jadi alhamdulillah pagi ini udah ada rezeki di depan kita, tinggal kita nikmati. Setelah kita membaca Al-Quran, hataman Quran, semoga keberkahan terus bertambah. Dan kalau ada nanti doa hatam Qurannya yang lebih spesifik ada. Kalau ini tadi nggak nyebut per huruf gitu, kan cuma disebut per ayat dan per surat. Ya Allah, jadikan
bagiku dalam setiap ayat ini, dalam setiap surat ini. Ada yang doa-doa yang dulu yang lama per huruf, setiap huruf alif yang kami baca berikanlah ini, setiap huruf ba berikan keberkahan, setiap huruf ta begitu. Nah, itu lebih lengkap lagi kalau ada ya di dipakai yang itu, nanti dicari di Quran-Quran lama, foto atau di HP ada bacaan doa-doa itu lebih detail lagi permohonannya ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, semoga Allah berikan beliau taufik hidayah, senang membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Apa bedanya ana al-laili wa ana an-nahar dengan ana al-laili wa atrafan nahar? Yang baca ana al-laili wa atrafan nahar ini masih aktif kerja. Anak yang baca ana al-laili wa ana an-nahar yang udah pensiun. Kok bisa begitu? Ya. Karena begini, kalau dibaca ana al-laili warzuqna tilawatahu, ya Allah anugerahkan kepadaku bisa membaca Al-Quran ana al-laili sepanjang malam dan sepanjang siang. Ini pensiun dong yang bisa begini. Yang kerja nggak bisa siang. Jadi kalau dibaca ana al-laili wa atrafan nahar, ya Allah anugerahkan kepadaku bisa membaca Al-Quran sepanjang malam dan di ujung-ujung siang, pagi yang sore doang. Karena dari habis itu dia pagi kerja sore ini. Tapi kalau mau baca ana al-laili wa ana an-nahar nggak apa-apa, walaupun masih kerja, bagus. Siapa tahu Allah berikan anugerah sambil kerja bisa baca Quran gitu. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Samadi yang sudah memberikan tausiahnya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup, mohon tidak meninggalkan tempat dulu. Ini ada sarapan bersama berupa baru bubur yang bisa disampaikan, bisa diberikan. Kemudian ini ada ketan ini. Ketan ini adalah sumbangan dari Pak Naso. Alhamdulillah rezeki banyak ya, amin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.